Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi ini, kita berdoa bersama-sama. Silakan Laila dulu memimpin doa ke depan. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Yang belum berangkat siapa ya? Oke, izin ya. Iya. Sekali lagi untuk tiap hari diusahakan jangan sampai terlambat. Setiap hari juga kami tidak lupa mengungkapkan atau menyampaikan bahwa kalian harus tepat waktu atau disiplin waktu terutama ya. Datang ke sekolah tepat waktu, istirahat tepat waktu, masuk istirahat tepat waktu, pulang tepat waktu. Sesuai dengan tema kita pada pagi ini, kita bernyanyi dulu lagu yang berhubungan dengan kondisi geografis di Indonesia. Kira-kira ada yang bisa tebak lagu apa? Betul sekali, kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kemudian pada pagi hari ini tadi kalian sudah menyebutkan bahwa kita pada pagi hari ini akan belajar tentang kondisi geografis di Indonesia. Diharapkan nanti kalian bisa memahami berbagai macam jenis atau kondisi geografis yang ada di Indonesia. Nanti kalian akan mengamati peta, mengamati global, dan nanti akan mempelajari video juga, ada PowerPoint juga ya. Nanti kalian juga akan belajar atau praktik membuat peta sederhana. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat. Tadi nyanyinya sudah semangat, ini sekali tepuk semangat supaya tambah semangat. Tambah semangat. Sebelum masuk ke pembelajaran 3, Pak Titi ingin kalian mengamati gambar yang ada di depan. Coba Pak Titi mau tanya, pernahkah kamu melihat pemandangan tersebut? Tidak harus di sini loh ya, yang penting sama. Ya coba yang di Raja Ampat dulu pernah lihat pemandangan tersebut? Di mana kira-kira? Laila pernah ke Papua? Yang pernah didatangi? Pantai Marina, ya, hampir mirip lah ya, sama-sama pantai ya, sama-sama laut ya. Nanti kita cari tahu mana-mana saja atau apa-apa saja kondisi geografis di Indonesia. Peta Indonesia kalau dia dari atas itu seperti ini. Pulau lain terbesar di dunia yang letaknya berada di sini, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra kepulauan Pasifik. terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang terdiri dari pulau besar dan 17.000 pulau. Beragam budaya, penampakan alam dan berbagai suku bangsa juga menjadi kekayaan Indonesia. Keragaman tersebut juga berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia, kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Seperti apa kondisi geografis Indonesia? Ayo kita mulai. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis sendiri adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Kemudian Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua, dan Australia. Tapi yang langsung berbatasan dengan daratannya ada yang masih ingat tadi di video tadi? Malaysia, terus apa lagi? Timor Leste, Brunei, Malaysia, Papua Nugini. Terdapat lebih dari 17.000 pulau, baik besar maupun kecil. Pulau-pulau besar di Indonesia contohnya Kalimantan, Jawa,
Sumatera, Sulawesi, Papua. Oke. Selanjutnya silakan kalian buka buku paket halaman 20. paket halaman 20. Di situ mah 20. Paket halaman 20. Ayo membaca. Ya, ayo membaca. Yang pertama silakan Iza dibaca paragraf pertama judulnya jangan lupa. Yang lain memperhatikan dan mendengarkan dan melihat bukunya masing-masing. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Oke, terima kasih pada tadi yang sudah membaca. Berikan tepuk tangan untuk yang teman-teman yang sudah baca. Ya, kemudian setelah ini baru ingin kalian mengamati peta. Di situ ada peta. Di situ ada peta. Kemudian di depan juga Pak Alwi sajikan peta. Jadi lihat di depan. Pertanyaan Pak Alwi, kenapa Indonesia kalau disebut dengan negara kepulauan? Lihat petanya. Karena banyak pulaunya yang besar dan luas. Ada siapa lain? Karena perairannya lebih luas dari daratannya. Tersiap? Nah, itu yang aku pilih jawabannya. Ya. Ya. Kenapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Tuh dilihat di petanya. Karena Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Ini yang ada yang bisa digambar itu hanya yang gede-gede ya. Yang kecil-kecil tidak bisa, jadi terbatas. Ya. Contoh lainnya ada di sini. Mungkin lebih tidak kelihatan ya. Ini bentuk bumi kita. Yang seperti kita tahu bumi itu bentuknya bulat atau bundar? Bulat. Ya. Bulat seperti bola. Ya. Di sini Indonesia letaknya di sini. Silakan, tadi kamu sudah melihat peta di depan, coba diperhatikan, coba dituliskan di buku kalian. Di buku kalian. Singkat saja, sedikit saja, mana-mana saja negara yang berbatasan langsung, tadi juga sudah disebutkan oleh teman kalian, negara mana saja yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Negara yang berbatasan dengan Indonesia secara langsung Adalah ya, Singapura, Singapura, Timor Leste, Malaysia, Brunei, Brunei, Singapura, Timor Leste, Malaysia, Brunei. Ada yang punya jawaban lain? Coba Asia. Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Negara yang berbatasan langsung, secara langsung. Jadi tanpa ada batas, entah itu laut atau negara lain. Yang pertama adalah Timor Leste. Yang kedua adalah Papua Nugini. Sebelah timur itu Papua Nugini. Papua Nugini. Kemudian yang terakhir adalah Malaysia. Silakan kelompok satu berkumpul di sini. Seperti biasa yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 sini, kelompok 5 belakang. Kalau sudah, silakan dibaca terlebih dahulu tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Baca dalam hati tanpa suara. Dibaca waktu 5 menit untuk membaca. Kalau sudah para bisa kita ini mendapat jawabannya, silakan nanti diisi nama kelompok atau kelompok. Pikiran pertama dan informasi pertama atau ide pokok masih belum baca dulu. Bisa lihat ke buku paket.
Silakan kami berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan dan bisa bekerja sama, nanti dibagi. Kamu nyari paragraf 1, kamu paragraf 2, kamu paragraf 3, kamu paragraf 4, biar cepat. Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah, setelah ini para peminta nanti satu persatu tiap kelompok maju ke depan membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Untuk yang pertama, para peminta dari kelompok sudah berapa? Kelompok 3, ya, atau kelompok 3. Pikiran pertama, pengertian Sumpah Pemuda. Informasi penting, Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting Indonesia yang bermanfaat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, jadi tadi semua kelompok sudah maju ke depan dan menyampaikan hasilnya masing-masing. Tadi Pak Wiki lihat dan Pak Wiki dengar, kita sudah saling berbagi jawaban juga dan semua jawabannya kurang lebih sudah betul. Nah, untuk selanjutnya silakan dibuka lagi buku paketnya. Kalian masih berkelompok, ya? Kalian masih berkelompok. Oke, mengawati komponen yang ada pada peta. Di sini Pak Agus sudah menyiapkan tas A4, kalian siapkan pensil. Setelahnya akan Pak Agus bagi. Halo Bapak Kita. Setelahnya akan Pak Agus bagi kertas ini. Kalian bisa menggambar di kertas yang Pak Agus berikan. Peta yang kalian buat harus memuat judul, simbol, garis, pembeda dan mata angin. Baik, tadi semua kelompok sudah menunjukkan hasil karyanya. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ada yang bisa menyebutkan kondisi geografi Indonesia selain Pak? Kondisi geografis tadi, letak geografis. Letak geografi. Katakan? Tasya? Oke, di antara dua apa? Asia dan Australia. Yang lain? Selain dua apa? Di antara samudra apa aja? India dan Pasifik. Kemudian batas-batas negara apa aja? Apa saja? Selain apa? Malaysia, Singapura, Papua Nugini. Sekarang saya menyambut beberapa soal, silakan nanti dikerjakan. Ya, ini sekali kalau bagian soal, terus kalian bisa mengerjakan soal yang Pak bukan sesuai dengan materi yang tadi sudah Pak Fikri sampaikan. Disiapkan alat tulisnya. Seperti biasa, bergerak terlebih dahulu. Meja silakan pimpin teman-temannya bergerak.
ini silahkan kalian boleh pulang. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya pesan Pak Win tetap cuma satu untuk sementara. Jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan.